Baik, sudah, Nurse. Ya, Terima sudah kasih. ya. Oke, kalau gitu saya mulai dulu untuk ininya ya, untuk kuliahnya hari ini. Saya share screen. Oke, ya, oke ini ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita bahas dulu terkait konsep K3RS. Untuk kalian nanti bisa memahami apa itu khususnya K3RS ya, karena untuk nanti seperti yang saya sampaikan tadi, yang sebelum UTS ini kita K3RS, kemudian nanti setelah UTS baru yang K3 Industri ya. Nah, untuk kita memahami kenapa kok kita perlu untuk belajar ya atau memahami terkait kenapa K3RS itu perlu untuk diterapkan. Nah, jadi kalau kita lihat dari orang yang bekerja, ya jadi orang yang bekerja itu kita lihat kondisinya itu kalau secara garis besar bisa dilihat dari 4 kondisi ini. Ya, dari yang pertama itu adalah ketika masuk kerja, nah itu kondisinya orang pasti akan kondisi yang sehat ya, karena biasanya sebelum kerja itu ada yang namanya tes kesehatan seperti itu, seperti kalian waktu mau kuliah kan juga itu ya ada tes kesehatan, jadi pasti akan dipastikan calon pekerja ini adalah sehat. Nah, yang membedakan nanti setelah masa kerja. Nah, pada saat masa kerja, nah ini yang pertama pekerja tadi awal masuk sehat, kemudian pada saat bekerja dia tetap sehat dan sampai dia purna kerja atau pensiun dia tetap kondisi sehat. Nah, perbedaannya yang kedua itu adalah ketika masuk sehat, kemudian saat masa kerja itu masih sehat, tapi di akhir-akhir masa kerja, nah dia mulai sakit-sakitan. Nah, sampai ke dia purna kerja, dia juga sakit. Nah, kondisi yang ketiga, dia masuk sehat. Nah, di tengah-tengah kerja, dia meninggal dunia. Nah, tapi meninggal dunianya ini bukan karena penyakit yang dia derita ya, tapi karena tadi akibat dari mungkin keselamatan kesehatan kerja yang tidak tepat. Nah, kemudian yang terakhir, kondisinya sehat, selama masa kerja dia juga sehat, sampai purna kerja, nah dia baru sakit-sakitan. Nah, kalau kalian melihat dari kondisi ini, nah kira-kira mana yang kondisi yang terbaik atau yang diharapkan saat kerja nanti? Yang A. Yang A ya, semua yang A? Atau ada yang lain? Yang A, Nurse. Yang A, Nurse. Oke, yang A ya. Nah, jadi memang harapannya semuanya adalah yang sehat, mulai dari awal masuk sampai nanti purna kerja itu sehat. Nah, sehingga fokus utama dari K3 ini adalah mencegah untuk yang BCD itu. Ya, jadi ketika awal masuk kita merekrut pegawai dalam kondisi sehat. Nah, sehingga pada saat proses bekerja itu menjadi tanggung jawab pemberi pekerja ya untuk bisa menjamin bahwa stafnya ini akan sehat dan selamat selama bekerja. Nah, sehingga nanti perlu juga adanya dibedakan ketika misalnya orang ini sakit, nah ini sakitnya itu karena memang sakit bawaannya atau sakit akibat kerja. Nah, itu bisa dibedakan ya atau akibat dari resiko hazard yang ada di rumah sakit. Dan sakitnya tadi bisa juga sampai meninggal itu tadi kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja seperti itu bisa sampai meninggal. Mungkin kalau kemarin melihat berita, nah itu ada beberapa kasus ya yang kemarin mungkin kebakaran ya terbakar di tempat kerja seperti itu ada yang sampai meninggal atau kalau tidak sampai meninggal ada juga yang terkena mesin press misalnya untuk tangannya pada saat di mesin terkena mesin press seperti itu. Nah, ada juga yang mungkin masuk ke gilingan seperti itu contohnya kecelakaan kerja itu kalau di industri. Tapi kalau di rumah sakit apa ya, itu juga banyak terjadi ya. Misalnya pada saat kita melakukan injeksi
kemudian tertusuk jarumnya, atau mungkin terkena cairan tubuh pasien, atau mungkin tadi pada saat mengkaji atau memberikan implementasi pada pasien, pasiennya ada infeksi menular, kemudian kita terhirup atau terkena droplet, nah sehingga tertular. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, sehingga hal tersebut apakah lumrah, nah, apakah wajar? Tentu sesuatu yang tidak wajar ya, karena bisa dicegah dengan K3 yang bagus ya, artinya dengan manajemen yang bagus, kemudian dilengkapi APD yang bagus juga. Nah, itu harapannya bisa dilakukan seperti itu dengan pemahaman K3 yang baik. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan K3 ya, nah itu memang sebuah proses ya, proses tidak langsung K3 itu bagus seperti sekarang enggak ya, tapi memang melalui proses. Nah, dari awal dulu yang pertama itu adalah perubahan di engineering, atau di engineering ini artinya apa namanya? Jadi diberikan suatu bentuk untuk ini perlindungan ya, artinya untuk rekayasa dari mungkin ditambahkan APD ya, atau ya perlindungan tadi ya bagi stafnya. Nah, itu untuk proses proteksi bagi staf ya. Nah, namun dari angka kejadian kecelakaan dan kesehatan kerja ternyata masih cukup tinggi. Nah, ini contohnya misalnya kalau untuk lebih memahami ya, misalnya kita anggaplah naik kendaraan bermotor, nah naik sepeda motor misalnya. Nah, kita kan sebenarnya juga sudah ada alat pelindung diri ya, dengan penyediaan alat pelindung diri seperti helm, kemudian mungkin ada pelindung dada untuk apa, agar angin tidak tembus, dengan menggunakan jaket, dengan menggunakan sarung tangan. Nah, itu contoh kita proteksi diri saat mengendarai kendaraan bermotor. Nah, mungkin yang diwajibkan kita tahu adalah helm ya. Helm itu wajib untuk dipakai saat mengendarai kendaraan bermotor. Nah, tetapi pada kenyataannya, apakah semuanya menggunakan helm? Nah, mungkin pada saat naik sepeda motor, gimana? Mungkin bisa direspon, boleh direspon di chat atau langsung juga boleh. Tidak, Nars. Banyak yang melanggar. Ya, mungkin yang bilang tidak, ada yang bisa disebutkan. Kira-kira kenapa alasannya? Sudah disediakan helm dan sudah ada aturannya menggunakan helm, tapi kok masih ada yang tidak menggunakan helm? Kira-kira alasannya kenapa? Biasanya alasan paling umumnya itu karena jaraknya dekat, Nurse. Lalu nggak ada yang lihat juga kayak polisi gitu, Nurse. Kayak di jalan raya kan biasanya ada polisi, kalau di kampung nggak, Nurse. Biasanya Oke. Ya, alasannya biasanya yang paling banyak itu ya. Nah, jadi yang pertama tadi misalnya jaraknya dekat saja, saya cuma mungkin pergi ke warung. Nah, ini nggak jauh dari rumah atau dari kosan. Males pakai helm, misalnya ini tadi sudah pakai pomade misalnya yang cowok-cowok ini, atau yang perempuan pakai jilbab, nanti jilbab saya kusut. Nah, sehingga nggak usah pakai helm. Nah, tapi kemungkinan untuk terjadi kecelakaan, apakah kita melihat jarak, atau kalau misalnya dekat itu berarti tidak mungkin terjadi kecelakaan? Mungkin nggak? belum tentu. Ya, masih mungkin saja ya, bisa jadi baru ngegas di depan kosan. Nah, kemudian ternyata pas ada motor lewat, kemudian ketabrak. Nah, itu kan bisa terjadi. Atau mungkin motornya selip ya, ada banyak pasir misalnya di depan kosan, kemudian terjatuh. Nah, itu bisa terjadi. Artinya untuk penggunaan APD, nah itu sudah disediakan, sudah ada aturannya, tetapi masih banyak yang tidak menggunakan. Nah, itu karena itu tadi, dengan
banyak alasan ya, dengan berbagai alasan yang padahal hazard atau bahaya itu bisa kita hadapi di kapanpun dan dimanapun ya, sehingga kalau misalnya memang seharusnya menggunakan alat pelindung diri ya seharusnya digunakan yaitu, tapi itu tadi ketika kita masih di tahap 1 hanya penyediaan alat saja dan aturannya saja, nah itu masih orang masih melanggar, artinya orang masih kadang tidak menggunakan, sehingga di sini angka terjadinya kecelakaan itu masih tinggi. Nah, kemudian akhirnya ditambahkan enforcement, itu artinya ditambahkan ada orang yang mengawasi agar nanti kalau ada yang tidak menggunakan nanti bisa ditegur, diingatkan, atau mungkin ada punishment-nya sehingga dia lebih bisa taat untuk menggunakan APD tadi. Nah, tapi ternyata angka statistiknya juga masih cukup tinggi. Nah, alasannya mungkin tadi juga sudah disebutkan ya, sudah ada polisi yang mengawasi penggunaan helm bagi pengendara kendaraan bermotor. Tapi ya itu tadi, di sini kan nggak ada polisi sehingga nggak pakai. Atau sengaja menghindari, kalau lewat jalur sana itu biasanya di pojokan ada pos polisi. Oh, saya tak muter saja yang nggak ada polisinya, tapi saya nggak pakai helm. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi di industri pun atau di rumah sakit pun itu juga masih terjadi seperti itu. Artinya sudah disediakan sarung tangan, sudah disediakan masker. Nah, tapi masih banyak yang tidak menggunakan. Kemudian ya sudah diberikan supervisor dari misalnya kepala ruangan atau dari ketua tim untuk mengawasi penggunaan eh, sarung tangan dan seterusnya. Nah, kepala ruangan adanya cuma di pagi hari, akhirnya yang sore malam kadang nggak pakai. Nah, itu karena tidak ada yang mengawasi. Nah, ini yang terjadi sehingga kenapa angka kecelakaan itu masih tinggi. Nah, sehingga ditambahkan lagi yang ketiga, diberikanlah edukasi. Harapannya agar ketika memahami kenapa kok pentingnya menggunakan APD ini, pentingnya untuk menghindari atau meminimalkan risiko yang ada. Nah, itu agar nanti harapannya tanpa diawasi pun dia tetap bisa melindungi diri dengan baik dengan pemberian edukasi. Nah, itu tahap yang ketiga. Nah, sehingga di sini sudah mulai turun angkanya. Tetapi ternyata angka kecelakaannya juga masih ada. Ya, artinya sudah lebih baik dari yang sebelumnya, kesadarannya sudah muncul, pemahamannya sudah muncul, nah tetapi masih ada. Nah, kira-kira kenapa? Kok setelah sudah diberikan edukasi, tetapi masih ada saja yang tidak menggunakan alat pelindung diri atau mungkin masih terjadi kecelakaan. Kira-kira kenapa? Sudah di tahap 3 ini kita, tapi angkanya masih ada. Mungkin ada yang eh, ada yang punya berpikiran kenapa alasannya? Kalau yang awal tadi mungkin karena tadi dia belum paham, belum diberikan edukasi. Kemudian kalau yang kedua itu tadi dia masih menghindari. Mungkin ada yang menjawab lupa. Nah, oke. Ya, karena memang apakah lupa itu wajar bagi manusia? Ya, jawabannya adalah iya ya, karena kita melihat orang bahkan ada ungkapan ya, manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, karena memang secara fisiologis ya orang itu punya kemampuan untuk lupa ya, karena dan ini juga sebagai rizki juga ya, apa lupa itu, karena kalau orang diberi ingat terus, nah itu pasti banyak yang stres ini karena mungkin pengalaman-pengalaman lalu. Nah itu kan juga ada yang kalau misalnya ingat terus, nah itu akan sedih berkepanjangan sehingga memang secara naluriah orang ada yang lupa, tetapi lupa ini kadang juga lupa hal-hal yang penting. Nah itu yang kita tidak harapkan ya, sehingga banyak juga yang sudah tahu tetapi ternyata tidak menggunakan karena terlupa, karena kondisinya dia buru-buru, kemudian pas sudah di jalan, oh iya helmnya lupa, wis daripada balik karena buru-buru akhirnya lanjut. Nah itu yang terjadi. Nah ini yang terjadi kenapa masih lupa. Nah, untuk meminimalkan agar tidak lupa, nah itu di tahap yang keempat ini menjadikan hal itu menjadi
kebiasaan. Nah, sehingga kalau kita itu kan ada apa namanya yang kita apa kita ingat ya, tapi ada juga yang kita itu bisa refleks. Nah, itu yang kita harapkan di sini. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bagi kita, nah itu biasanya kita akan melakukan secara refleks. Nah, dan itu bisa meminimalkan dari kejadian lupa tadi. Kadang kita nggak memikirkan, kadang kita sebenarnya lupa, tetapi karena sudah terbiasa, akhirnya merasa tidak nyaman, merasa tidak enak kalau tidak menggunakan helm seperti tadi misalnya. Jadi pas pas apa mau berangkat ya otomatis ketika mau berangkat keluar rumah langsung tangan ini ngambil helm, pakai helm seperti itu. Atau misalnya tangannya juga lupa, nah tapi pas mau mengendara, loh kok ISIS ya? Oh iya, karena nggak pakai helm itu tadi. Jadi ada rasa tidak nyaman ketika tidak melakukan itu. Nah itu berarti sudah menjadi kebiasaan. Nah itu yang bisa menjadi tanda ya. Apakah ini sudah menjadi kebiasaan saya atau belum? Nah itu adalah kalau kita tidak melakukannya, kita merasa tidak nyaman. Nah itu berarti sudah menjadi kebiasaan. Nah, contohnya tadi seorang perempuan cuci tangan. Nah, cuci tangan kan sudah tahu semuanya pasti ya, cuci tangan 6 langkah. Nah, semuanya juga sudah diberikan edukasi, semuanya sudah hafal, sudah melewati ujian waktu di ilmu dasar kemarin. Semuanya sudah tahu langkah 1 sampai 6 itu bagaimana. Tapi kenapa kok masih banyak, masih sering cuci tangan tidak 6 langkah? Nah, itu karena ini tadi belum menjadi kebiasaan. Ya, jadi cuci tangan ya sudah asal cuci tangan saja. Nah, untuk menjadi kebiasaan ya harus dilakukan secara sering dan mungkin bisa dilakukan dimasukkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya cuci tangan 6 langkah tidak hanya pada saat mau injeksi, misalnya enggak pada saat hanya mau pasang infus, tetapi sebelum makan atau mungkin setelah dari toilet. Nah, itu kita biasakan untuk cuci tangan 6 langkah. Nah, itu akan menjadi kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan nanti akan refleks tangan ini. Jadi mungkin kalau di awal-awal pasti masih mikir langkah 1 apa ya, langkah 2 apa ya. Nah, itu masih masih mikir seperti itu. Itu berarti masih belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, tangan ini akan refleks. Orang langsung langkah 1, langsung langkah 2, langsung langkah 3 dan seterusnya sampai langkah 6. Nah, bahkan kalau misalnya terlewat kuku belum dibersihkan, merasa tidak nyaman. Oh ya, ini kuku saya belum bersih karena belum saya tadi langkah langkah 6 belum saya lakukan. Nah, itu sudah terinternalisasi ya dalam diri sehingga masih hafal. Nah, itu saya harapkan ini adik-adik semuanya membiasakan hal itu ya karena kalau sudah menjadi terbiasa nanti akan enteng menjadi tidak mikir tidak lama dan menjadi sudah refleks seperti itu. Nah, dan ini terbukti menurunkan secara drastis angka kecelakaan dan kesehatan kerja tadi. Nah, ini sehingga apa tadi sudah ada APD-nya, kemudian ada yang mensupervisi, kemudian sudah diedukasi dan sudah menjadi kebiasaan. Kalau menjadi kebiasaan itu akhirnya ya itu tadi yang belakang-belakang meskipun nggak ada yang mengawasi akan tetap melakukan itu karena memang sudah menjadi kebiasaan. Nggak enak kalau nggak cuci tangan 6 langkah. Nah itu kalau sudah menjadi kebiasaan ini. Nggak enak kalau nggak pakai sarung tangan pas pada saat kita melakukan tindakan invasi pada pasien. Nah, itu yang bisa menurunkan angka kecelakaan kerja. Nah, tapi di sini kita lihat ternyata masih muncul beberapa ya kecelakaan kerja. Nah, untuk yang paling optimal itu adalah yang terakhir, yaitu menjadikan itu budaya ya atau perubahan culture. Nah, yang namanya budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, kalau tadi kebiasaannya itu masih kita lakukan sendiri, nah itu artinya kita masih di tahap 4. Artinya kita sudah terbiasa cuci tangan 6 langkah. Tapi teman-teman di sekitar kita, teman kerja kita, dia masih cuci tangannya 1 langkah atau bahkan setengah langkah, yang penting kena air aja. Nah, itu akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi kita, oh dia saja nggak 6 langkah.
Terus akhirnya saya ngapain 6 langkah jadi seperti itu. Atau mungkin malah malah ada faktor eksternalnya dari teman-temannya, ih kamu sok sok bersih, misalnya sok bersih kok cuci tangan aja 6 langkah kayak gitu. Nah itu akhirnya mempengaruhi yang tadinya sudah terbiasa, akhirnya mengikuti budaya, menjadi tidak enak kalau apa namanya tidak mengikuti budaya yang ada. Nah, itu yang harus kita bentuk. Jadi kebiasaan baik yang sudah kita terapkan, nah itu apa kalau bisa juga menjadi kebiasaan rekan-rekan kita, teman-teman kita dalam kelompok kita. Nah, itu akhirnya menjadi budaya dan akan itu tadi ketika semuanya menjadi budaya yang keselamatan seperti itu, akhirnya nggak ada lagi yang mempengaruhi dan justru malah kalau ada yang cuci tangan nggak 6 langkah, akhirnya bisa saling mengingatkan, saling menegur seperti itu. Nah itu yang kalau sudah terbentuk budaya ini, nah ini hampir tidak ya hampir tidak muncul kecelakaan dan kesehatan kerja tadi sangat menurun untuk ini sehingga tujuan akhir kita adalah di perubahan culture itu tadi yaitu proses K3 ya. Jadi untuk meningkatkan hal itu. Nah, ini untuk penjelasannya tadi ya. Jadi mulai dari yang tahap 1 sampai tahap terakhir itu kenapa kok bisa menurunkan kecelakaan kerja. Oke, kemudian terkait dengan K3 ini di dunia internasional itu sebenarnya sudah lama ya. Jadi apalagi di sektor industri itu sudah lama, bahkan di akhir abad 18 itu sudah ada. Tapi di sektor kesehatan itu yang masih belum lama ya. Artinya karena orang menganggap "Nah, ini kan sudah tenaga kesehatan, pasti sudah paham bagaimana wong melindungi pasien saja sudah bisa, pasti melindungi diri sendiri juga sudah bisa. Nah, seperti itu. Nah, tapi ternyata itu juga tidak benar. Artinya kalau misalnya tidak didukung oleh sekitar, ya artinya dari manajemennya tidak bagus, penyediaan APD-nya tidak bagus, kemudian sistem untuk SOP-nya atau pelayanannya itu masih beresiko tinggi. Nah, itu meskipun tadi sudah punya edukasinya dengan baik, tetapi pelaksanaan K3 ini juga menjadi kurang optimal juga ya di mana apalagi pemanfaatan rumah sakit sekarang semakin meningkat, tuntutan masyarakat juga semakin meningkat dan kita tahu karakteristik dari rumah sakit itu juga kompleks yang mana alat-alat kesehatan itu banyak, kemudian hampir semuanya itu berbahaya ya yang kita pegang setiap hari saja suntik itu juga sebagai apa bahaya juga kalau kita bisa tertusuk bahkan tertusuk tanpa ini tadi terkontaminasi dari pasien pun itu juga sudah menyebabkan luka bagi kita hazard fisik. Apalagi itu tadi bekas dari pasien yaitu hazard fisik double hazard biologis. Nah, itu yang ada di rumah sakit dan itu yang ada di dekat dengan tenaga kesehatan ya sehingga pentingnya K3 ini juga untuk diterapkan di rumah sakit. Nah, ini kita tahu ya banyak sekali hal-hal pekerjaan kita itu yang harus berhadapan dengan bahaya ya tadi injeksi suntik, kemudian ambil darah itu nanti bisa terkena cairan tubuh pasien, kemudian dan kalau di rumah sakit kita juga berbicara K3 tidak hanya melindungi staf tenaga kesehatan saja, tapi di rumah sakit juga ada tenaga non kesehatan seperti misalnya petugas laundry atau petugas untuk kebersihan yang setiap harinya bekerja dengan disinfektan. Nah, itu pun juga harus dilindungi ya. Artinya kalau enggak, tuh nanti lama-kelamaan tangannya bisa iritasi atau mungkin juga ada penyakit yang lain. Dan kita lihat misalnya di ruang operasi juga, nah itu di kondisi yang under pressure harus cepat berlawanan dengan waktu, bekerja dengan nyawa orang atau di UGD. Nah itu mungkin kita sudah tahu edukasinya, kemudian kita juga sudah terbiasa tadi ya, tetapi dalam kondisi yang tekanan tinggi, nah itu bisa jadi tadi mungkin lupa atau mungkin juga akhirnya tidak sengaja tertusuk. Nah itu kalau tidak diterapkan K3 secara lebih baik lagi. Jadi semua resiko itu perlu untuk diidentifikasi. Nah ini data K3RS ya, jadi dari WHO saja sudah banyak sekali
tenaga kesehatan, ini bahkan 35 juta tenaga kesehatan itu 3 jutanya terpajan patogen darah, yang mana 2 jutanya itu terpajan virus HBV, HBC, dan bahkan yang HIV. Nah, itu data yang ada ya, begitu bahayanya. Kemudian juga dan 90%-nya itu ada di negara berflower ya, atau negara berkembang seperti kita, negara Indonesia ini termasuk di 90%-nya ini. Kemudian juga atau bahaya yang lain, misalnya pekerja rumah sakit sensitif terhadap lateks, nah itu membuat iritasi tangannya, nah itu yang terjadi. Dan atau akibat penyakit menular tadi, karena kita memang berhadapan dengan pasien setiap hari. Nah itu data yang ada di mana sangat membahayakan ya bagi petugas kesehatan. Dan ini juga masih data-data lagi ya, sebegitu tingginya angka kecelakaan kesehatan kerja yang ada, baik itu di luar negeri maupun juga di Indonesia sendiri ya. Ini Indonesia juga banyak low back pain ya, misalnya nyeri punggung. Nah, itu juga akibat mungkin posisi kerja yang tidak tepat. Nah, ini 83% itu pekerja mengalami LBP. Nah, ini yang juga perlu untuk perhatian lebih ya, sehingga bisa diterapkan K3 dengan baik. Oke, kemudian ini beberapa landasan hukum ya yang sudah diterapkan di Indonesia. Nah, ini mulai dari Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, kemudian tentang rumah sakit. Nah, itu di dalamnya sudah juga mencakup terkait dengan perlindungan K3. Kemudian ini landasan yang lain, kalau tentang keselamatan kesehatan kerja secara umum itu di kita sudah dari tahun 70 ya, nomor 1 tahun 70 itu undang-undang pertama tentang keselamatan kerja yang kemudian dikembangkan terus sampai yang khusus untuk K3RS itu juga sudah dibuat juga tahun 2007 sampai yang lebih baru lagi 2016 K3RS, dan juga dibuat lagi Permenkes, Kemenkes yang lain untuk lebih menjelaskan terkait K3 ya, seperti K3 di rumah sakit, kemudian K3 di Fasiankes ya 2018, karena kita tahu tidak hanya rumah sakit ya fasilitas pelayanan kesehatan, tapi juga ada di klinik, di puskesmas atau di laboratorium. Nah, itu masuk di Fasiankes ini, dan juga penyakit akibat kerja itu juga diatur sendiri di Perpres tahun 2019. Nah, kalau secara definisi mungkin dari namanya saja kita sudah tahu ya, keselamatan kerja dan juga kesehatan kerja. Tapi dua hal ini memang dua hal yang berbeda ya, di mana kalau kesehatan kerja itu berarti berhubungan dengan penyakit ya, artinya yang menyebabkan orang sakit. Tapi kalau yang keselamatan, nah itu berarti yang berhubungan dengan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, itu yang dua-duanya kita minimalkan. Jangan sampai nanti orangnya sehat tapi kecelakaan kerja. Ya, atau tidak kecelakaan kerja tapi terpapar terus dengan patogen sehingga dia sakit. Nah, itu dua-duanya menjadi lingkup dari K3. Sedangkan K3RS ya berarti keselamatan kesehatan kerja yang di rumah sakit untuk melindungi yang ada di rumah sakit ya, baik itu tenaga kesehatan, kemudian pasien juga masuk ya, kemudian pengunjung maupun lingkungan rumah sakit. Oke, nah ini tadi macam-macam hazard ya. Jadi ada hazard biologi, hazard kimia, hazard fisik, ergonomi, dan psikologis. Ya, dimana kalau hazard biologi berarti ya kaitannya dengan mikroorganisme ya, tadi penularan penyakit. Mikroorganisme itu bisa bakteri, virus, jamur ya, itu masuk ke hazard biologis. Kalau kimia ya berarti yang berhubungan dengan zat-zat kimia. Kalau fisik tadi misalnya tertusuk, terpeleset, terbentur. Nah, itu yang kaitannya dengan fisik. Untuk yang ergonomi berarti kaitannya dengan benar tidaknya posisi ya, posisi kerja. Misalnya terlalu membungkuk ya, atau pada saat mengangkat pasien itu kita salah tumpuan. Nah, itu yang masuk di faktor ergonomi ya, sehingga mungkin nyeri punggung, nyeri leher. Nah, itu akibat salah ergonomi atau faktor psikologis ya, hazard psikologis itu juga masuk hazard ya, artinya
ini hal yang tidak nampak, tetapi harus juga kita identifikasi, seperti misalnya pembagian beban kerja. Seseorang menjadi lebih stres, beban kerja lebih tinggi, itu pun juga diatur di K3 ini. Atau misalnya pembagian shift kerja malam terus, nah itu juga menjadi tidak sehat juga ya, sehingga dibuat shift di rotasi, kadang pagi, sore, malam, malam pun juga 2 malam, kemudian diberikan libur dan ekstra libur. Nah itu untuk ininya ya, untuk penataan dari atau identifikasi dan pengelolaan dari hazard yang ada. Nah, dan untuk mengenal di K3 itu ada istilah PAK ya. Jadi ada PAK, ada KAK. PAK itu berarti penyakit akibat kerja. Nah, kalau KAK itu berarti kecelakaan akibat kerja. Nah, ini tadi secara lebih detailnya bahaya potensial ya. Mungkin nanti bisa dibaca jenis-jenisnya, apa yang masuk fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial ya. Atau mungkin ada lagi yang lebih merinci bahaya mekanik, bahaya listrik, limbah. Nah, itu bisa contohnya di sini untuk bisa nanti dilihat lagi. Nah, kemudian ada hierarchy of control ya. Jadi hierarchy of control ini adalah bagaimana cara menangani K3 tadi atau menangani bahaya, mengelola bahaya. Nah, jadi ada 5 ada 5 hierarki. Yang paling atas itu adalah yang paling efektif, sedangkan yang paling bawah itu adalah yang paling tidak efektif. Ya. Nah, yang paling efektif itu maksudnya adalah kalau ini kita lakukan sudah bisa dipastikan hazard tadi tidak akan mengenai pekerja. Nah, dengan cara dieliminasi. Eliminasi artinya dihilangkan. Nah, kalau sesuatu hazard sudah dihilangkan, ya pasti tidak akan terkena. Nah, itu yang dinamakan kenapa paling efektif. Tetapi kenapa kok masih ya udah berarti dihilangkan semua saja. Nah, tidak bisa begitu juga ya. Karena misalnya tadi kita tahu suntik itu atau jarum suntik itu berbahaya. Nah, berarti ya sudah kita hilangkan semua, kita eliminasi biar perawat tidak akan terkena bahaya tertusuk jarum. Nah, tapi kan apakah mungkin? Nah, itu tidak mungkin ya, sehingga hal-hal pentingnya untuk identifikasi tadi begitu. Jadi identifikasi hazard, kemudian diidentifikasi mana yang memang bisa kita hilangkan, kita hapus, kita nggak usah ada di rumah sakit ini. Nah, itu kita bisa eliminasi. Nah, tapi kalau yang wah, ini kita tahu ini bahaya, tetapi ini masih kita perlukan. Nah, sehingga adanya hierarki yang di bawahnya. Nah, itu yang mungkin lebih tidak efektif, tetapi masih perlu penting untuk kita terapkan karena bahaya ini tetap ada. Nah, seperti itu. Misalnya yang di rumah sakit yang bisa dieliminasi apa? Nah, misalnya tadi kita lihat, oh ini lantainya licin, turunannya licin. Ya sudah kita ganti dengan lantai yang tidak licin. Nah, itu kan salah satu bentuk eliminasi ya. Jadi dihilangkan untuk nanti bahayanya menjadi tidak ada. Atau kita lihat ini ada plafon yang rusak, ya berarti kita hilangkan, nah, kemudian kita ganti dengan yang baru. Nah, itu untuk proses eliminasi seperti itu. Nah, kalau substitusi itu adalah kita hal ini tetap ada, namun kita ganti dengan yang lebih tidak berbahaya seperti itu. Contohnya apa? Misalnya larutan disinfektan. Nah, kalau disinfektan misalnya klorin. Nah, klorin ada konsentrasinya. Dia yang klorin 100%, nah itu paling iritatif. Ya, tapi untuk yang bisa kita gunakan untuk melakukan disinfektan itu kan bukan yang klorin 100% ya, tapi 0,05% itu sudah bisa untuk disinfektan. Sehingga kalau dulu kadang rumah sakit belinya langsung yang 100%, kemudian baru diencerkan untuk nanti diperbanyak untuk disinfektannya dengan konsentrasi yang cukup untuk melakukan disinfektan. Tapi pada proses pencampurannya itu kan masih ada bahaya bagi yang mencampur. Ya kalau dia aman, tapi kalau terkena yang 100% tadi bahaya bagi kulitnya untuk iritasi, sehingga langsung saja pengadaan yang konsentrasinya rendah
yang langsung bisa kita gunakan tanpa proses pencampuran. Nah, itu contoh yang substitusi ya. Jadi kita tetap gunakan zat itu atau mungkin peralatan itu, tapi kita ganti yang lebih tidak berbahaya. Atau yang biasanya alat dilakukannya secara manual, kita ganti yang otomatis lebih tidak berbahaya. Nah, itu contoh dari substitusi. Nah, kalau yang di bawahnya engineering control, itu artinya kita mengontrol secara engineering ya, kita rekayasa dari mungkin kebijakan aturannya. Nah, misalnya yang pasien terinfeksi tadi, berarti kita tempatkan di ruang isolasi. Nah, itu adalah contoh engineering control. Jadi kita mengontrol mungkin dari lokasi, mungkin dari aturan, mungkin dari ininya apa? Pemilihan staf mana yang paling pas. Nah, itu kalau yang itu yang di 4 ya. Jadi kalau yang di 4 itu administratif control, itu kita secara administratif orang yang kita tempatkan di tempat yang ada hazardnya tadi itu memang harus sudah dilatih, sudah tahu, sehingga dia bisa meminimalkan lebih baik daripada yang tidak pas di situ ya. Misalnya yang ditempatkan di ICU. Di ICU kan banyak peralatan, mungkin ventilator, mungkin yang lain yang tidak ada di ruang rawat inap ya, sehingga perawat yang ditempatkan di ICU ya diikutkan pelatihan ICU. Misalnya contohnya seperti itu ya. Jadi secara administratif kompetensinya itu tepat diletakkan di sini. Atau yang di UGD ya, dia minimal sudah BLS atau ditambah lagi yang LS, ACLS. Nah, itu bentuk untuk administratif kontrolnya. Kemudian dari peralatannya pun juga secara administratif, artinya maintenance-nya, kemudian mungkin dikalibrasi, kemudian dicek ini apakah sudah masih layak pakai atau tidak. Nah, itu contoh di administratif control. Nah, yang terakhir itu adalah PPE atau personal protective equipment, atau kalau di kita adalah APD, jadi alat pelindung diri. Nah, ini adalah yang paling tidak efektif ya, artinya yang paling tidak efektif adalah apa? Hazard itu tetap ada di depan kita dan ini menjadi barrier terakhir yang membatasi antara kita dengan hazard, seperti itu. Jadi artinya hazard ini sudah melewati eliminasi, substitusi, engineering control, dan administrative control. Nah, dan yang paling terakhir adalah yaitu yang kita hadapi. Nah, sehingga untuk menghadapi itu ada barrier terakhir di situ adalah APD. Artinya di sini APD itu yang paling tidak efektif karena kalau kita tidak menggunakan APD itu kita langsung sudah kena dengan hazardnya. Itu maksudnya ya. Sehingga ketika menjadi barrier terakhir ya, ini yang harusnya menjadi perhatian bahwa ini adalah pelindung kita terakhir. Kalau kita nggak menggunakan APD ini ya kita langsung berhadapan dengan hazard itu tadi ya. Sehingga kenapa ini yang paling terakhir, sehingga bukan menjadi satu-satunya yang kita upayakan, tapi harus sudah melewati yang paling atas tadi. Kita eliminasi, kalau nggak bisa dieliminasi, kita substitusi, kita ganti yang paling aman, kemudian engineering control kita sudah atur ruangannya, peralatannya, kemudian dari staffnya juga secara kualifikasi juga sudah sesuai. Nah, yang terakhir APD ini yang kita siapkan ya. Jadi ini untuk hierarki kontrolnya secara garis besar bisa saya jelaskan itu. Nanti penjelasannya ini ada di seterusnya, nanti bisa diperdalam lagi, dibaca di handout maupun di textbook yang ada. Nah, oke, ini saya lanjutkan saja langsung ke PAK. Ini tadi saya jelaskan singkat ya bahwa PAK itu penyakit akibat kerja. Jadi di sini ada biologi, berarti jenis-jenis penyakit yang mungkin menular, kimia, zat-zat kimia yang perlu diwaspadai ya, fisik itu berarti mungkin iritasi, panas, getaran juga masuk di situ. Ergonomi bisa low back pain, MSD itu musculoskeletal disorder ya. Jadi itu yang penyakit yang mungkin muncul, dan psikologis mungkin ketegangan, bisa stres, bahkan bisa mungkin nanti sakit jiwa. Nah, itu penyakit akibat kerja. Nah, ini juga berdasarkan hasil penelitian juga ada hubungan ya beban kerja dengan keluhan MSD pada perawat. Nah, ini kalau PAK berdasarkan sistem target organ itu juga ada pengelompokannya, ada saluran pernapasan, kulit, otot, maupun mental dan perilaku. Nah,
Kemudian untuk penyelenggaraan K3RS tentu rumah sakit perlu membentuk ya atau mengembangkan sistem manajemen K3RS ya dan menerapkan standar K3RS. Nah, standar K3RS SMK3RS itu meliputi mulai dari penetapan kebijakan, kemudian perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai ke peninjauan. Nah, ini kebijakannya, jadi ada memang kebijakan dari rumah sakit yang berdasarkan kebijakan dari undang-undang dan Permenkes tadi ya, kemudian diturunkan menjadi kebijakan rumah sakit untuk menetapkan baik ini mungkin siapa saja orangnya yang bertanggung jawab untuk K3 ini, kemudian organisasinya dia terbentuk berapa orang, terus nanti dukungan dari sarana prasarana sampai ke pendanaan itu diatur oleh rumah sakit. Kemudian dilakukan perencanaan, program biasanya berkala ya, setiap 1 tahun itu dievaluasi dan juga dilakukan program kerja. Nah, kemudian lakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahunnya untuk nanti bisa dicek, oh apakah ini memang sudah efektif atau mungkin masih ada angka kecelakaan dan kesehatan kerja yang terjadi di staf rumah sakit. Nah, itu untuk perbaikan di tahun berikutnya. Nah, oke, kemudian ini standar K3RS ya. Ini juga sesuai di Permenkes tadi. Jadi mulai dari manajemen risiko, kemudian keselamatan dan keamanan rumah sakit, pelayanan kesehatan kerja dan seterusnya sampai kesiapsiagaan kondisi darurat dan bencana ini yang menjadi standar K3 di rumah sakit. Nah, ini nanti yang setiap poinnya ini nanti yang menjadi bahan kajian kita di minggu-minggu berikutnya ya. Jadi masing-masing ini nanti akan ada pertemuan sendiri untuk kita lebih mempelajari secara lebih dalam di masing-masing standar K3RS itu. Oke, mungkin itu ya ini nanti bisa dipelajari lagi di handout yang sudah saya bagikan. Mungkin saya buka langsung saja diskusi kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini silakan. Atau sudah jelas? Ya, tapi saya harapkan sudah mulai memahami ya. Kita hari ini masih konsep, tapi saya harapkan dari konsep ini menjadi pemahaman awal ya terkait dengan pentingnya K3 dan apa saja komponen yang perlu untuk dipahami di K3 tadi, terutama standar K3RS tadi ya dan juga hazard ya yang perlu untuk diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Oke, kalau memang belum ada pertanyaan, nanti kalau misalkan di luar ini ada pertanyaan, silakan ya disampaikan. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita bisa cukupkan sekian. Nanti untuk brownnya tadi ya saya tanyakan dulu dan nanti bisa dicoba kalau misalkan memang sudah bisa di enroll lagi ya. Oke, baik saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima